Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baiklah, izinkan kami dari perwakilan kelompok 1 akan menyampaikan materi sebagai tugas UTS yang diberikan dari dosen kami, Ibu Khot. Sebelumnya yang sama-sama kami hormati, Ibu dosen, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan panjang umur, berikan sehat walafiat, dikabulkan segala hajat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan di setiap langkah-langkah antum dalam mengajar kami. Amin ya Allah rabbal alamin. Baiklah, saya Akbar Kamaluddin ingin menyampaikan bahwasannya materi yang akan kami sampaikan insyaallah mulai dari latar belakang pendidikan kewarganegaraan, aspek historis pendidikan kewarganegaraan, aspek politik, dan juga aspek sosiologi serta dinamika pendidikan kewarganegaraan. Insyaallah kelompok kami diantaranya yaitu Al-Fakir Akbar Kamaluddin, dan juga ada Pak Khairuddin, dan juga Kang Maulana, dan juga Kang Fadil akan menyampaikan kelanjutan bagaimana materi-materi yang telah kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Pertama-tama izinkan kami dari kelompok 1 untuk menyampaikan presentasi hasil tugas kami dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, adapun materi yang akan kami sampaikan, yang pertama adalah terkait latar belakang dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya dari segi sejarah, sosiologis, dan politiknya. Lalu yang terakhir adalah terkait dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Baiklah, izinkan saya untuk menyampaikan poin yang pertama, yaitu latar belakang dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan memiliki latar belakang secara etimologis, yuridis, dan terminologis. Secara etimologis, latar belakang dari pendidikan kewarganegaraan berasal dari pemaknaan kedua kata tersebut, yaitu kata pendidikan yang pertama, lalu yang kedua adalah kata kewarganegaraan. Nah, apa itu pendidikan? Pendidikan merupakan usaha yang dilakukan secara sadar maupun terencana dalam proses pembelajaran agar bisa mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki. Nah, sedangkan kewarganegaraan itu merupakan segala sesuatu hal yang memiliki keterkaitan dengan warga negara, hukum, serta politik. Nah, secara yuridis, latar belakang dari pendidikan kewarganegaraan tercantum dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 serta Rumusan Pancasila. Selain itu, secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan juga tercantum dalam peraturan yang dibuat pemerintah dan MPR. Contohnya, ketetapan MPR, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Nah, seluruh hal ini saling berhubungan dan memiliki kekuatan yang mengikat satu sama lain. Pendidikan kewarganegaraan secara yuridis agar masyarakat memiliki rasa cinta tanah air serta kebangsaan. Nah, secara terminologis, latar belakang dari pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang berlandaskan demokrasi politik yang kemudian diperluas dengan sumber pengetahuan lainnya. Nah, lalu kemudian tujuan pendidikan kewarganegaraan. Nah, tujuannya adalah agar melatih kemampuan berpikir yang kritis, analitis, serta bertindak secara demokratis sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya,
Materi akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Pak Akbar Kamaludin. Demikian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'dah. Alhamdulillah. Syukran jazakallah khair kepada Pak Khairuddin yang Masya Allah telah menjelaskan bab awal latar belakang pendidikan kewarganegaraan. Alhamdulillah beliau menjelaskan tentang bagaimana latar belakang pendidikan kewarganegaraan. Dan untuk saya pribadi, Akbar Kamaludin akan menyampaikan tentang aspek historis tentang bagaimana pendidikan kewarganegaraan. Seperti telah disampaikan di presentasi minggu-minggu lalu bahwasanya sejarah perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia itu dimulai pada tahun 1957 saat pemerintahan Soekarno, atau yang lebih dikenal dengan istilah civics. Penerapan civics sebagai pelajaran di sekolah-sekolah dimulai pada tahun 1961 dan kemudian berganti nama menjadi pendidikan kewarganegaraan pada tahun 1968. Dan juga kewarganegaraan yang diberikan di samping tata negara adalah tugas dan kewajiban warga negara terhadap pemerintah, masyarakat, keluarga, dan diri sendiri. Misalnya hal-hal yang berkaitan dengan diantaranya akhlak, pendidikan, pengajaran, dan ilmu pengetahuan, kehidupan rakyat, kesehatan imigrasi, perusahaan, perburuhan, agraria, kemakmuran rakyat, kewanitaan, dan lain-lain. Begitu juga keadaan luar negeri, keadaan dalam dan luar negeri, pertahanan rakyat, perwakilan pemerintah, dan soal-soal internasional. Pelajaran tersebut tidak diberikan secara ilmu pengetahuan, melainkan sebagai dasar yang berjiwa nasional serta kewarganegaraan yang baik, yaitu good citizenship. Begitulah sekilas bagaimana latar belakang dan juga historis tentang pendidikan kewarganegaraan. Insya Allah untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh sahabat kami tentang bagaimana aspek sosiologis, aspek politik, dan juga dinamika dan tantangan dalam pendidikan kewarganegaraan. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang historis bagaimana pendidikan kewarganegaraan terkhusus di Indonesia. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana Khirisani. Saya dari kelompok 1 ingin membacakan materi yang berjudul Sosiologis Kewarganegaraan. Sosiologis kewarganegaraan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan studi tentang bagaimana masyarakat dan individu berinteraksi dengan negara dan sistem pemerintahan. Dalam konteks ini, sosiologi kewarganegaraan memperhatikan bagaimana hubungan antara warga negara dan negara mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial. Sebagai contoh, sosiologi kewarganegaraan dapat mempelajari bagaimana pemilihan umum terhadap pemerintah atau bagaimana kebijakan imigrasi mempengaruhi integrasi sosial di suatu negara. Dengan memahami dinamika ini, para sosiolog dapat memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana hubungan antara individu dan negara dapat mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, sosiologi kewarganegaraan membantu kita memahami peran penting yang dimainkan oleh kewarganegaraan dalam membentuk identitas sosial dan politik kita. Cukup sekian materi yang saya bawakan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Ingin melanjutkan materi yang berjudul politik kewarganegaraan. Merujuk pada kegiatan politik yang terjadi di Partai Keadilan Nasional, partai politik adalah organisasi yang dibentuk untuk mewakili suara rakyat dalam pemerintahan.
Dalam konteks ini, politik kewarganegaraan mengacu pada segala aktivitas politik yang dilakukan oleh anggota Partai Keadilan Nasional, seperti pembuatan keputusan, kampanye politik, dan upaya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintahan. Sebagai contoh, politik kewarganegaraan dapat mencakup diskusi antara anggota partai tentang kebijakan yang akan diusulkan kepada pemerintah atau strategi kampanye yang akan digunakan dalam pemilihan umum. Tujuan dari politik kewarganegaraan adalah untuk mencapai kepentingan partai dan mewakili suara para pemilih yang mendukung partai tersebut. Dengan memahami politik kewarganegaraan, kita dapat melihat bagaimana keputusan politik dibuat dan bagaimana kekuasaan dijalankan di dalam partai politik tersebut. Hal ini penting untuk memahami bagaimana sistem politik bekerja dan bagaimana mempengaruhi politik dan bagaimana pengaruh politik dapat mempengaruhi keadaan hidup sehari-hari kita. Cukup sekian materi yang saya bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan saya pribadi Ahmad Fadli Ikram akan menyampaikan materi yang kelima, yaitu dinamika dan tantangan PKN. Dinamika dan tantangan PKN di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini. Perubahan tersebut meliputi tujuan, orientasi, substansi, materi, metode pembelajaran, dan sistem evaluasi. Dinamika PKN di Indonesia sangatlah tinggi dan didasarkan pada periodisasi perjalanan sejarah tentang praktek kenegaraan atau pemerintahan Republik Indonesia. Sejak periode negara diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Perubahan tersebut dapat teridentifikasi dari dokumen kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan selalu mengalami perubahan karena dinamika dan tantangan yang dihadapi. Dinamika sendiri adalah sesuatu yang mempunyai tenaga atau kekuatan, selalu bergerak, berkembang, serta bisa menyesuaikan diri terhadap keadaan tertentu. Tantangan adalah hal-hal yang perlu dilewatkan untuk mencapai suatu tujuan. Ya, cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah kami sampaikan dan para sahabat materi-materi dari tugas UTS yang diberikan oleh dosen kami. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat untuk yang mendengarkan, khususnya yang menonton video ini, dan juga untuk kami yang membuat materi tersebut. Mudah-mudahan kita menjadi warga negara yang baik, good citizen, dan juga bisa meneladani untuk semua masyarakat sebagai mahasiswa yang baik, maka menjadi warga negara yang baik. Sebab tidak ada ilmu yang bermanfaat melainkan dengan pengamalan. Ya. Seperti halnya makalah guru-guru kita, para ulama, bahwasanya barang siapa yang tidak mengamalkan suatu ilmu seperti ibarat pohon yang tak berbuah. Oleh karena itu, mari segala sesuatu yang telah kita pelajari dari ilmu-ilmu kewarganegaraan kita amalkan dari kehidupan keseharian kita. Dan juga yang terakhir, kami mohon maaf atas segala kekurangan dari salah kata, salah ucap apa yang telah kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi jembatan kita untuk senantiasa berbuat baik, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih. Billahi taufiq hidayah wa ridwal inayah wa anfumikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.